mungkin saya bercerita sedikit ya. Saya kebetulan bertugas waktu itu mau komunikasi soal pengangkatan guru sebagai kepala sekolah. Jadi tujuan saya disuruh tugas itu sebenarnya. Tapi begitu sampai di balai, kebetulan kepalanya baru. Jadi saya ketemu beliau. Lalu dalam diskusi beliau tanya saya, setelah dari sini mau kemana? Saya bilang, saya mungkin ke guru penggerak lagi, komunikasi terkait penugasan guru sebagai pengawas sekolah. Lalu beliau bilang, sudah, begini saya Pak Kabit, saya juga baru. Yang Pak Kabit sampaikan tadi itu saya belum paham nih. Kalau boleh malam ini saya jamu makan di rumah jabatan saya. Sementara nanti saya undang kepala balai penjamin, kepala balai guru penggerak juga hadir malam itu. Sehingga malam itu kami sama-sama duduk makan di rumah jabatan, beliau jamu makan. Beliau bawa semua istilah itu PAC, penanggung jawab masing-masing kegiatan itu beliau bawa semua. Sehingga malam itu kami berdiskusi dalam suasana makan malam. Lalu beliau bertanya saya kira-kira apa sih yang mau disampaikan. Jadi yang pertama saya minta beliau, Bapak kalau boleh, saya minta tolong bantu saya dulu 10 sekolah SDK yang kemarin karena terlambat menginput data, sehingga mereka ini tidak terima dana bos. Beri gambaran sedikit terkait program-program yang sedang dijalani. Setelah Bapak menduduki kepala bidang. Baik, terima kasih. Sesuai dengan Pergub nomor 9 tahun 2022 terkait tugas dan fungsi bidang ketenagaan, yang lebih familiar disebut bidang GTK. Jadi kita hanya mengurus guru dan tenaga pendidikan, soal pemetaan, pembinaan dan mutasi. Saya coba ambil dari belakang dulu, dari GTK tadi, dari Tendik dulu. Setelah kami berada di bidang ini, kami melihat bahwa sekolah ini maju dan tidak itu ada di tangan sebagian besar itu ada di tangan operator. Kenapa? Karena di zaman digitalisasi ini, operator punya peran yang sangat luar biasa dalam hal input data di Dapodi. Kami melihat bahwa operator sebelumnya itu dia parsial, dia tidak dibentuk dalam satu forum, sehingga pengorganisasian dalam tugas juga menjadi susah. Melihat kekurangan ini, sehingga saya dalam ini sebagai kepala bidang merasa bahwa ini kita harus bentuk satu kelompok atau satu organisasi kecil untuk menghimpun teman-teman ini. Sehingga kami berdiskusi lalu di bidang ini, lalu kami bersepakat untuk membentuk forum operator sekolah. Forum ini menghimpun semua operator sekolah, kurang lebih ada 304 operator sekolah yang berada di dalam forum ini. Lalu dari 304 itu terbagi dalam 3 jenjang PAUD, jenjang SD dan jenjang SMP. Nah, setelah forum ini ada, kita coba diukur dengan hasil NBK kemarin, karena kita coba ambil peran itu asesmen nasional berbasis komputer. Kami langkah awal kami coba ambil peran itu, dan luar biasa sukses, puji Tuhan. Kita Kabupaten Lembata mendapat ranking 3 pelaksanaan ANDK, itu kita termasuk terbaik di ranking 3 tingkat provinsi. Itu langkah awal yang kami ambil dari tendiknya. Sementara dari guru, yang pertama adalah kepala sekolahnya. Kenapa kami memilih kepala sekolah? Karena kepala sekolah sebagai top manager, top leader dan manajer menjalankan fungsi manajerial. Kami berkeyakinan bahwa ketika suatu lembaga ini dia memiliki kepala sekolah yang tidak berkompeten, maka satu organisasi juga akan pincang. Lalu merujuk dari sejarah bahwa setelah dinas ini berdiri, belum pernah dilakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Kami melihat ruang ini kosong,
Lalu kami berinisiatif untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah. Dan kami sudah lakukan dari jenjang jenjang PAUD, SD dan SMP. Kami sudah lakukan semua, sudah selesai, dan hasilnya secara administrasi sudah ada di kami. Setelah sampai di kami masih melakukan pemetaan lagi. Sementara metode yang kami pakai ada dua, yakni metode administrasi, seleksi administrasi dengan interview. Itu juga ada beberapa kepala sekolah kami sudah interview, dan hasil ini kita sementara rekap. Nanti hasil ini setelah direkap, lalu kita akan membuat pemetaan ulang penempatan kepala sekolah. Jadi teman-teman yang mempunyai nilai tidak mencukupi standar, itu nanti kita tidak memberhentikan mereka, tapi kita akan menggeser mereka ke sekolah yang sesuai dengan hasilnya, kemampuan dan kompetensi mereka. Saya ambil contoh dari sekolah A misalkan. Ternyata kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah A, dari hasil PKS dia sebenarnya tidak cocok di sekolah itu. Misalkan sekolah itu sekolah kecil, maka yang bersangkutan nanti kita rekomendasikan untuk dia bergeser ke sekolah besar. Begitupun sebaliknya, yang di sekolah besar ternyata kepala sekolah yang ada di sekolah B, misalkan sekolah besar, kompetensinya tidak pas di situ. Berarti yang bersangkutan kita geser ke sekolah kecil. Sehingga itu hasil dari PKKS. Terus yang berikut dari saya kembali tadi hasil NBK tadi. Hasil NBK itu kemarin 2022 itu memberi rekomendasi secara nasional bahwa Kabupaten Lembata ini memiliki nilai literasi dan numerasi yang sangat rendah, jauh di bawah standar, yakni 0, baik itu literasi maupun numerasi. Literasi kita di bawah 0,89, literasinya 0,89. Lalu numerasinya kita 0,45 kalau tidak salah. Dari hasil ini memang sangat miris hasilnya, sangat miris, sehingga dinas ini di bawah kepemimpinan Pak Aceh waktu itu, lalu kita mengambil langkah untuk membangun kerjasama. Soal literasi kita mau kerjasama dengan Balai Penjamin Mutu Provinsi dengan program Reading Camp. Nah, dalam program Reading Camp ini kita sudah melakukan pelatihan baik itu pelatihan terhadap pengawas, pelatihan terhadap beberapa kepala sekolah yang sudah lakukan, lalu sudah kembali implementasi di sekolah, dan kita sudah sampai pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi guru kelas rendah dari kelas 1 sampai dengan kelas 4, ternyata ada banyak siswa yang masih bertengger di level 1. Jadi di rekening camp itu ada 4 level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, kadang-kadang di posisi level 1 dengan level 2 ini masih banyak ini. Sehingga kami coba mengevaluasi guru-guru di kelas rendah. Ternyata ada ruang kosong yang menghambat ini. Proses ini anak-anak tidak bergeser dari posisi level 1 ke level 2. Mereka masih bertahan di situ. Sehingga kami melihat bahwa kalau ruang kosong ini bisa diisi dengan kelas parenting. Kelas parenting ini yang dimaksud dengan bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dengan sekolah, khususnya guru kelas rendah. Terus kelas parenting ini kita sudah mulai coba, sudah ada jalan di beberapa kepala sekolah, baik itu di jenjang TK dengan SMP, TK dan SD itu sudah jalan, dan hasil evaluasi sementara sudah mulai bagus ini. Jadi anak-anak yang tadi sedikit merasa nyaman di zona level 1 itu sudah mulai bergerak ke level 2. Nah, mudah-mudahan ini kalau kita jalan terus, dia bisa teman-teman adik-adik yang berada di level 1 ini sudah bergeser, sehingga ruang level 1 ini kosong. Dia sudah level 2, 3 dan seterusnya. Itu tentang literasi. Terus terkait numerasi ini, literasi ini, terutama program kita Reading Camp tadi, ini kita sudah menggerakkan semua satuan pendidikan untuk SD di kelas rendah itu semua harus sudah menjalankan program kelas parentingnya, sehingga dalam target kita itu NBK tahun ini
yang akan kita laksanakan di bulan September Oktober ini, itu dari 0,8 tadi sudah bergerak ke 1 paling kurang, atau itu paling kurang, atau maksimalnya dia sudah bergerak ke angka 2, 3 ke atas. Jangan kita bertengger di angka 0, nah ini yang kita sementara langkah-langkah yang kita ambil untuk meningkatkan nilai literasi kita. Sementara untuk numerasi, dinas ini juga sudah mengambil langkah bekerja sama dengan Yayasan Prof. Yohanes Surya, itu dengan adanya program GASIN kemarin. Kita sudah laksanakan kurang lebih 16 hari yang terpusat di SD Don Bosco. Lalu kemarin teman-teman habis sempat diam 1 bulan ya diam ini. Kami dari bidang ini kami merasa bahwa melihat dari sisi gurunya, kalau semakin banyak waktu guru dibiarkan diam, maka ilmu yang didapat 16 hari itu akan hilang. Sehingga saya sebagai kepala bidang meminta izin ke Bapak Kepala Dinas untuk kalau boleh kita lakukan penyimbasan. Beliau sebagai kepala menyetujui, sehingga kami coba melakukan penyimbasan dengan kurun waktu tidak seperti yang 16 hari. Tapi kita karena keterbatasan anggaran, kita hanya 1 hari, tapi dengan 1 materi, yaitu materi penjumlah. Sementara 3 lain itu belum kita jalankan. Kita menunggu bahwa hasil dari 1 hari itu merangsang kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan di setiap kecamatan untuk boleh ada kreasi untuk kita sharing cost supaya kita bisa tambahkan 1 hari menjadi 1 minggu. Dan ini sudah ada respon bagus. Kemarin kita sudah lakukan penyimbasan di Kecamatan Buya dan Ome 1 hari. Dan luar biasa antusias dari anak-anak, dari guru dan kepala sekolah bersama ketua FK3S-nya. Itu sudah respon bagus, dan RTL kami kemarin bahwa kami bersepakat untuk merencanakan penyimbasan selama 1 minggu. Jadi setelah 17 habis ini pasti kita bertemu lagi untuk penyimbasan numerasi untuk 1 minggu. Selain RTL tentang penyimbasan, kami juga sudah bersepakat untuk memetakannya dalam level seperti literasi. Jadi nanti kita level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah ini satu untuk kreasi. Di dalam GASIN tidak ada. Tapi saya coba tawarkan teman-teman, kalau boleh kita ikut program baik dari Reading Camp. Kita juga buat pemetaan per level. Level 1, 2, 3, dan 4. Itu terkait penyimbasan GASIN. Lalu besok di tanggal 15 kita rencanakan di 2 tempat. Tempat pertama di Lebetukan. Itu juga sama. Ada 24 guru yang kemarin ikut pelatihan bersama Yayasan Prof. Surya. Kita bagi dalam 2 kelompok. Yaitu kelompok pertama kemarin sudah di Buya dan Ome. Besok mereka ada di Lebetukan. Sementara kelompok kedua yang belum ambil bagian, pada saat pembagian awal kita sudah bagi kelompok 2 itu ada di Kecamatan Naga dan Ulan. Sehingga besok bertempat di Boto kami laksanakan pengimbasan untuk Kecamatan Naga Utun dan Ulan ini. Ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa fokus atau P1 kan Ome dan Buya plus Naga dan Ulan? Ada pertanyaan seperti itu, kenapa tidak di kecamatan lain? Pertimbangan kami bahwa dari data bahwa 16 hari kemarin bersama Prof. Surya Yayasan ini, dari kecamatan lain itu ada keterwakilan. Ada keterwakilan guru, ada keterwakilan siswa. Sementara 4 kecamatan tidak ada. Sehingga kalau kami dari bidang merasa bahwa setelah konsultasi dengan Pak Kadis, kalau boleh kita diempatin dulu. Karena 4 ini kami anggap macam masih bulat ini. Masih 0 besar. Kita coba pecah telur di situ dulu. Sehingga ketika pecah, lalu kita rencana yang 1 minggu itu pasti semua 9 kecamatan itu pasti bergerak bersama. Karena sudah ada tahu GASIN ini punya kelebihan ini. Seperti itu. Kurang lebih kami punya program di bidang ini seperti itu. Mungkin harapan dari dinas terkait program ini bagaimana untuk masyarakat, terutama orang tua. Orang tua ya. Ini perlu mungkin himbauan. Baik. Jadi setelah kita
satu hari ini, satu hari kita melakukan pengimbasan. Pasti di setiap tempat yang kita lakukan pengimbasan itu ada RTL-nya, jadi rencana tindak lanjut. Setelah rencana tindak lanjut ini, kami coba satu hari itu, lalu kita melihat respon dari orang tua wali seperti apa. Ketika setelah 1 minggu ini, lalu ketika kita jalan, kita coba ngimbas masing-masing di sekolah, itu rencana kami. Jadi 1 minggu secara kolektif, lalu setelah itu pengimbasan di sekolah masing-masing. Karena yang kami undang ini masing-masing guru kelas ini. Yang nanti pengimbasan satu hari ini, setiap sekolah, satuan pendidikan SD, baik SD negeri maupun swasta, wajib mengutus 1 guru 1 murid. Dengan pertimbang bahwa setelah 1 hari dia ngimbas di sekolah. Setelah dia ngimbas di sekolah, kita lihat respon orang tua wali seperti apa. Ketika orang tua wali menyetujui, berarti kita macam kelas parenting, dan kita buat lagi untuk gasing punya. Kita minta untuk guru dengan orang tua, sekolah dengan orang tua, kita saling bekerja sama, kolaborasi untuk meningkatkan gasing, meningkatkan soal numerasi, cara berhitung anak. Ini saya tambah sedikit. Program gasing ini kan kita belajar sambil bermain. Ya. Di samping itu tuntutan formal pendidikan bahwa waktu juga menentukan ini. Ini bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini? Baik. Kita memang di kurikulum merdeka ini, dia lebih menekan pada bagaimana pendidikan itu berfokus pada siswa. Jadi kurikulum merdeka yang dimaksudkan ini adalah kurikulum yang memberi kemerdekaan kepada anak dan juga diberi kemerdekaan kepada guru. Kita masih pakai pola dengan K13, jadi hitung jam nih. Jadi kita guru yang kemarin masih pakai kurikulum lama, dia hanya monoton saja. Dan itu mungkin barangkali kita semua pernah alami. Dia akan beri depan, lalu dia memberi pelajaran, terakhirnya ini tugasnya. Yang ini di Kumer ini dengan metode gasing ini guru dan siswa sama-sama bergerak bersama dalam suasana bahagia. Lalu guru mentransferkan ilmu ke siswa, lalu di siswa juga diberi kesempatan untuk bertanya kembali kepada guru. Sehingga jumlah jam untuk sementara kita masih tetap merujuk pada keputusan Menteri nomor 262 itu, dengan jumlah jam tetap sepakat. Tapi kita usahakan kita tidak kejar jamnya dulu. Kita kejar esensi dari gasing itu apa. Jadi intinya bahwa anak itu bisa berhitung, lalu dia bisa berhitung tapi dalam kesusahan menyenangkan. Jadi dia tidak tersiksa seperti dulu. Itu barangkali itu esensi. Adakah satu, mungkin di sekolah ini kan begitu banyak di Kabupaten Lembata. Ada pemikiran dari dinas untuk ada 1-2 sekolah yang dibangun satu kerjasama MOU begitu, bahwa mereka ini menjadi sekolah percontoh untuk Kabupaten Lembata. Di tiap kecamatan mungkin ambil sampel 1 kan. Baik, jadi untuk sekolah ini ada program dari kementerian, dan itu bekerjasama dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten kota. Saya coba bicara dari skop Kabupaten Lembata. Kita di sini ada sekolah, tidak ada dulu ada sekolah contoh ya. Sekarang itu sekolah penggerak. Di kurikulum mereka ini ada sekolah penggerak. Dan di Lembata ini baru ada 2 sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak, yaitu SD di Mangatoa. Sementara SMP itu SMP 3 di Wawalai. Itu sekolah penggerak. Jadi 2 sekolah ini akan menjadi seperti yang kita harapkan tadi. Jadi semua kurikulum merdeka, baik itu kelebihan guru, metode guru yang bagus, lalu bagaimana siswa bisa mengimbas ke sekolah lain. Nah ini 2 sekolah ini. Dan ini menjadi fokus. Jadi dinas juga kita memberikan perhatian lebih terhadap 2 sekolah ini. Baik itu dalam penempatan guru. Jadi guru yang kita tempat di sana juga kita mungkin ada pilih-pilih sedikit.
Jadi ada pemetaan, ada P1 guru yang punya kemampuan lebih, kita bisa tempatkan di sekolah penggerak ini, sehingga dia menjadi penggerak untuk sekolah-sekolah lain. Di dalam regulasi sekolah penggerak ini, dia punya tugas untuk memberi pengimbasan kepada 5 sekolah terdekat. Gitu. Jadi saya mencontoh Bangka Tua, berarti 5 sekolah terdekat di Bangka Tua itu menjadi sekolah binaan dia. Jadi dia wajib membagikan ilmu yang ada di sekolahnya terhadap 5 sekolah. Begitupun SMP yang ada di Ilape, di bawah lagi, yang sama. Lalu yang berikut lagi bahwa di kurikulum Merdeka itu sekolah penggerak ini menjadi sekolah contoh pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi kemarin kita ada 3 metode, 3 kurikulum yang dipilih: kurikulum Merdeka Berubah, Merdeka Berbagi. Nah, mereka ini diharapkan untuk secara bergeser ke Merdeka Berbagi, sehingga mereka bisa berbagi kurikulum yang baik, metode pengajar yang baik kepada 5 sekolah terdekat dari itu. Nah, itu program nasional ya. Jadi kita sementara berupaya, mudah-mudahan bisa ada sekolah penggerak yang lain. Sementara saran tadi untuk di kecamatan itu memang belum terpikirkan ya, belum terpikir. Kita belum terpikirkan sampai situ. Tapi itu juga menjadi rencana kita bahwa ketika ada program sekolah penggerak, kita akan tunjuk di kecamatan lain, dan itu sekolah kita akan pilih sekolah yang terdekat dalam ibu kota kecamatan. Jadi kita akan arahkan teman-teman dari balai supaya kalau boleh sekolah-sekolah di pusat kecamatan itulah menjadi sekolah penggerak. Ada program untuk saling berkompetisi. Seperti ada perlombaan. Kalau dulu kan ada seperti itu Ya. Sekarang kan dengan pola pembelajaran seperti ini kan dituntut ada saling berkompetisi ya. Mungkin ada satu momen bisa dipakai oleh dinas, bisa mengukur kualitas anak-anak itu dalam satu ajang perlombaan seperti itu pun menjadi. Oh ya, baik. Ini saya coba menjawab teman-teman di bidang SD dan SMP. Ya. Kalau PAUD itu nanti dia mewarnai. Sementara SD dan SMP yang kita rencanakan ini numerasi dengan literasi. Kami di tingkat bidang, kepala bidang kami sudah berdiskusi dan pengawas. Mudah-mudahan kalau memang pengimbasan gasing ini jalan, lalu responnya bagus, tadi respon dari masyarakat, dari sekolah masing-masing bagus, lalu dia berjalan lebih dari 1 hari pengimbasan, katakanlah 1 minggu. Setelah itu pasti kami bersepakat untuk melaksanakan semacam perlombaan matematika berhitung cepat. Setelah itu juga, selain itu kami juga akan melakukan perlombaan untuk literasi di membaca. Jadi juga kita akan sampai situ. Nanti metode teman-teman di bidang lebih paham. Dan prinsipnya bahwa kami punya di bidang ini, di dinas ini kami berencana untuk itu. Bahwa satu ketika gasing ini jalan, literasi di jalan, sudah pada tingkat tertentu pasti kami akan mengadakan perlombaan di skop Lembata dulu. Memang kami punya kerinduan untuk mau nakal-nakal sedikit lah, undang kabupaten tetangga. Tapi kita siap bagus dulu, baru kita undang teman-teman dari kabupaten tetangga untuk ikut ambil bagian. Tadi mungkin saya bercerita sedikit ya. Saya kebetulan bertugas waktu itu mau komunikasi soal pengangkatan guru sebagai kepala sekolah. Jadi tujuan saya disuruh tugas itu sebenarnya. Tapi begitu sampai di balai, kebetulan kepalanya baru. Jadi saya ketemu beliau, dan dalam diskusi beliau tanya saya, setelah dari sini mau kemana? Saya bilang, Bapak, saya mungkin ke guru penggerak lagi, komunikasi terkait penugasan guru sebagai pengawas sekolah. Lalu beliau bilang, sudah, begini saya Pak Kabit, saya juga baru. Yang Pak Kabit sampaikan tadi itu saya belum paham ini. Kalau boleh malam ini saya jamu makan di rumah jabatan saya. Sementara nanti saya undang kepala balai penjamin kepala balai guru penggerak juga hadir malam itu. Sehingga malam itu kami sama-sama duduk makan di rumah jabatan, beliau jamu makan. Beliau bawa semua istilah itu PAC,
penanggung jawab masing-masing kegiatan itu dibawa semua. Sehingga malam itu kami berdiskusi dalam suasana makan malam. Lalu beliau bertanya saya kira-kira apa sih yang mau disampaikan. Jadi saya yang pertama saya minta beliau, Bapak kalau boleh, saya minta tolong bantu saya dulu 10 sekolah SDK yang kemarin karena keterlambat menginput data, sehingga mereka ini tidak terima dana BOS. Sehingga waktu beliau langsung tunjuk ke PIC-nya yang urus dana BOS. Perintah secepatnya untuk urus sekolah dan lembaga ini harus bisa. Jadi malam itu tidak tahu caranya bagaimana. Akhir malam itu juga langsung ada jawaban, Pak, 10 sekolah siap untuk terima dana BOS. Langsung lapor kami di dalam suasana itu dilapor. Puji Tuhan juga ini malam ini tanpa ada rencana, tapi saya punya keyakinan bahwa ketika kita jalan lalu lewat tanah dan ini pasti bersama. Kita punya niat baik sehingga akhirnya kita berhasil gitu. 10 sekolah itu bisa terjawab ya. Lalu di samping ini saya juga minta bantu untuk akreditasi. Kebetulan di dalam itu ada juga PHC tentang akreditasi. Hanya malam itu karena teman-teman dari badan akreditasi tidak ada sehingga tidak sempat terkait itu. Lalu pindah ke NBK. Di NBK juga sama saya meminta kalau bisa itu kami lembaga dikasih bantuan lagi terkait perunggu. Karena kita jujur banyak sekolah yang masih pakai pinjam ini. Sehingga saya minta di bawah kepala kalau bisa kami juga diperhatikan lah, pokoknya bisa ditambah gitu. Dan beliau juga mengiyakan. Nanti diperjuangkan untuk lembaga bisa dapat tambahan. Itu tentang jamu malam, makan malam. Sementara untuk beberapa kegiatan di Kupang, saya langsung saja. Beberapa kegiatan di Kupang itu, yang pertama terkait guru penggerak. Jadi guru penggerak ini memang lagi giat-giatnya nih program pemerintah pusat untuk peningkatan kompetensi guru. Namun banyak guru bukan di Lembata, hampir sekitar 22 kabupaten punya masalah yang sama, bahwa animo guru untuk mau mengikuti pendidikan guru penggerak ini belum terlalu banyak. Ini semua stakeholder di pemerintah daerah harus bergerak bersama. Sehingga kita di Lembata, puji Tuhan kalau dalam dashboard Balai Guru Penggerak, kita Lembata termasuk juara 1. Termasuk luar biasa 100% lah. Karena kita punya satu orang kepala sekolah, kita rencanakan satu, lalu yang satu orang kita tugaskannya sebagai kepala sekolah. Jadi dashboard kita termasuk bagus. Nah, kita mungkin ranking 2 kalau bicara di walaupun kita baru 1. Dan itu kepala sekolah SDN Labenobo. Itu dia di Labenobo. Nah, sementara kita untuk kelas, kita sebagai angkatnya pakai angkatannya di guru penggerak ini. Angkatan 4 itu kita ada 9 orang dari kabupaten ini. Itu kita dari 4 jenjang nih, dari TK, dari SD, SMP dan SMA, SMK. Itu kita ada 9. Lalu kemarin angkatan 8 kita ada 23. Angkatan 7 kita ada 83 sorry. Ada 83 angkatan 7, tapi tidak bisa diklat karena kita kekurangan CPP. CPP itu calon pengajar praktik. Karena kita kurang, maka kita tidak bisa diklat, pendidikan tidak jalan. Sehingga di angkatan 8 baru kita jalan. Sekarang sementara jalan, angkatan 8 itu ada 23 orang sementara jalan. Sementara angkatan 9 belum bisa belum bisa diklat karena kita tunggu angkatan 9 selesai baru kita laksanakan diklat untuk angkatan 9. Sementara jumlah angkatan 9 itu 50 orang guru. Sementara angkatan 10 kemarin yang ikut mendaftar ada 258, yang lulus 169 orang lulus.
kami berharap mudah-mudahan angkatan 10 ini yang 169 ini dia lulus semua seleksi administrasi tahap 1 tahap 2 sehingga dia bisa ikut diklat. Kalau kita melihat dari jumlah sekolah, kalau jumlah PNS sendiri PNS guru itu ada 1.383 guru PNS dari jenjang dari PAUD, SD dan SMP. Sementara total guru seluruhnya dari 3 jenjang ini honor plus PNS itu ada 2.701 guru. Kalau dari 2.001 guru, 701 guru ini kalau itu guru penggerak semua, maka menjadi luar biasa. Orang bertanya bahwa manfaat guru penggerak itu apa sih? Yang satu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Jadi di kurikulum mereka dia menuntut bahwa guru tadi harus menguasai kurikulum merdeka tadi. Karena kurikulum ini dengan guru penggerak, guru itu dia bahagia di kelas. Jadi metode seperti gasing tadi itu di dalam guru penggerak itu yang diajarkan. Jadi dia berbahagia gitu dia mengajar itu. Jadi berhitung misalkan dia bisa bawa kalau dia setelah dia asesmen siswa, asesmen awal itu asesmen diagnostik. Jadi misalkan di asesmen awal dia melakukan penilaian awal, ternyata anak-anak punya hobi nyanyi sekian, kan dia bisa buat materi dalam bentuk lagu. Gitu sehingga anak-anak itu menyenangkan. Lalu anak-anak pada saat dia melakukan asesmen awal itu ternyata anak-anak punya hobi untuk membaca sekian, untuk dia mendengar cerita dari guru sekian, sehingga yang suka dengar lagu dulu baru les sekian. Di saat dia melakukan asesmen ini lalu dia bisa mengambil kesimpulan itu materi dan metode yang saya bawakan. Itu satu. Lalu yang kedua, dia menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kalau mengikuti program guru penggerak itu untuk guru itu sendiri. Sementara intinya bahwa semua proses pembelajaran dari guru harus berfokus pada siswa. Intinya di situ. Sehingga siswa itu tidak dikekang dengan aturan-aturan. Misalkan seorang siswa masuk di kelas, dia yang buat siswa itu diberi kemerdekaan untuk menentukan tata tertib di kelas itu. Jadi misalkan saya guru matematika, saya masuk, setelah lakukan asesmen lalu kembalikan siswa. Kira-kira yang mau apa? Apakah kita duduk melingkar, ataukah kita duduk seperti yang biasa staff itu, ataukah kita belajar di luar? Nah itu kembali ke siswa yang tentukan sendiri. Lalu kita guru tinggal menyesuaikan. Itu metode yang diajarkan oleh guru penggerak. Terus yang kedua ada 2 tujuan. 3, satu yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah jika guru ditugaskan sebagai kepala sekolah, dia harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, jadi ini kita sementara melakukan pemetaan karena ada regulasi yang masih memungkinkan apabila di surat edaran dan kita penugasan guru sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah itu merujuk pada Permendikbud-Ristek nomor 40 tahun 2021 itu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Syarat dari 12 persyarat itu salah satunya tidak menjadi syarat mutlak. Salah satu syaratnya adalah harus memiliki sertifikat guru penggerak. Dua ini baik itu menjadi sekolah maupun jadi pengawas sekolah. Nah, di surat edaran dia masih memberi kemudahan. Jadi apabila ada pasal lain apabila di daerah yang bersangkutan belum memiliki guru penggerak, maka pemerintah bisa menugaskan guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak tetapi memiliki sertifikat pendidikan, bisa ditugaskan menjadi kepala sekolah. Di ayat berikut dia sampaikan, apabila di sekolah memiliki guru yang memiliki sertifikat pendidik, lalu memiliki nomor unik kepala sekolah yang sudah ditugaskan sebagai kepala sekolah,
atau dalam hal lain sedang menjalani tugas sebagai kepala sekolah, maka mereka itu bisa diberikan waktu selama 16 tahun menjadi kepala sekolah. Begitu. Nah, sementara mereka yang ditugaskan atau sementara menjabat sebagai kepala sekolah belum memiliki NUKS, tapi memiliki sertifikat pendidikan, maka dia dikasih 4 tahun saja, satu periode. Jadi ketika satu periode dia menjalankan tugas selesai, juga belum ada guru penggerak, ada guru yang memiliki sertifikat guru penggerak, maka dia evaluasi kembali dan bisa juga ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah. Tapi kembali ke data awal tadi, kita sudah banyak ini memiliki guru penggerak, sehingga di tahun ini kita rencana di tahun ini karena ada 10 sekolah yang kosong, sementara ditugas atau diduduki oleh teman-teman guru yang dikasih LT. Jadi kita berusaha untuk di tahun ini kita bisa menugaskan guru, baik itu yang sudah angkatan 4 yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, maupun di angkatan 7 yang memiliki NUKS, dan angkatan 8 yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan itu sudah kesepakatan di Raker kemarin sudah sepakat bahwa di kabupaten kota yang sementara teman-teman yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak bisa ditunjuk menjadi kepala sekolah. Sementara Rakor IKM itu bagaimana kita mengadvokasi saja. Jadi ada satu kegiatan lagi, itu kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Itu kemarin itu diwakili oleh kami, saya sebagai kami GTK waktu mewakili sebagai kapasitas sebagai kadis, mewakili kadis di kegiatan itu. Lalu yang hadir juga Pak Kabit Kabit SD, lalu kepala sekolah SD Impres Lamahora, lalu salah satu kepala seksi di sini, kepala seksi bidang SMP, pembinaan SMP, lalu dengan salah satu guru kelas yang menjalankan kurikulum merdeka. Kemarin kita bersama 21 kabupaten yang lain, lalu kita berdiskusi terkait pelaksanaan kurikulum merdeka di masing-masing sekolah di kabupaten kota. Sehingga kita sudah berbagi praktik baik, dan sementara kembali kita sementara jalan. Jadi kami dinas ini bersifat advokasi kepada sekolah-sekolah untuk segera menjalankan kurikulum mereka. Dan puji Tuhan bahwa seluruh satuan pendidikan di Lembata ini sudah menjalankan kurikulum mereka. Ada yang memang masih mau belajar, berarti dia di kelas-kelas tertentu sesuai dengan regulasi, dia masih dengan K13. Sementara lain itu sudah dengan kurikulum mereka. Sementara sekolah penggerak tadi sudah saya sampaikan awal tadi. Lalu terkait rakor pengawas sekolah ini, jujur bahwa jumlah pengawas yang ada di Kabupaten Lembata tidak seimbang dengan lembaga pendidikan. Kita sekarang tinggal 5 pengawas untuk 304 sekolah. Ini kita hanya 5 pengawas. Pengawas TK kita belum memiliki. Pengawas PAUD ini kita belum memiliki. Lalu pengawas SD ada 4 untuk 160 sekolah, 4 orang saja. Lalu ada 58 SMP, hanya 1 orang pengawas. Jadi memang sangat disayangkan, miris memang, tapi memang kondisi real sekarang terjadi seperti itu. Idealnya harusnya, kalau idealnya itu satu sekolah, satu kecamatan itu paling kurang 2 idealnya. Tapi karena kita kurang, sementara mau menjadi pengawas, syaratnya tadi dia harus start dari guru penggerak. Nah, sementara teman-teman ini kan sudah umur semua. Sementara syarat menjadi guru penggerak minimal 5 tahun dia mengabdi sudah menjadi guru, lalu 53 tahun batas maksimalnya, ke atas tidak bisa lagi.
begitu. Sehingga ini satu ketika kalau guru pemberat ini semua, artinya bahwa semua guru sudah ambil bagian, ya maka nanti pengawas juga yang muda-muda semua. Nah, fungsi dari pengawas ini salah satu untuk meningkatkan mutu, karena dia akan melaksanakan tugas kepengawasan untuk 8 standar ini. Begitu. Jadi kalau 8 standar ini tidak dilaksanakan baik oleh satuan pendidikan, lalu tidak diawasi bagus oleh pengawas, maka mutu juga kita pasti tidak dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Barangkali yang kita dapat di sana.